tentunya dengan Bulia. Oke, pada kesempatan ini gua akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Ada 4 faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama itu faktor konsentrasi, yang kedua itu faktor suhu, yang ketiga itu faktor luas permukaan, kemudian faktor yang keempat itu katalis. Untuk pertama kita mempelajari faktor konsentrasi. Ya, langsung kita lihat di sini ya reaksinya. Kalsium karbonat nih. Jadi banyak, ada 2 tabung. Tabung pertama misalnya saya isi kalsium karbonat. Saya reaksikan dengan asam klorida. Tentu hasilnya itu kalsium klorida, air, dan gas CO2. Tabung kedua saya isi dengan CaCO3. Direaksikan dengan HCl yang 1 molar. Hasilnya sama. Ya, perhatikan. CaCO3 2 gram bongkahan. CaCO3 tabung kedua 2 gram bongkahan. Tabung pertama HCl 0,1 molar, yang kedua HCl 1 molar. Tentu di sini ada variabel berikutnya yang harus kita buat konstan ya, suhu. Misalnya kita anggap suhu di sini 10 derajat Celcius, di sini pun suhu 10 derajat Celcius. Artinya di sini masanya sama, kemudian suhunya sama, kemudian sama-sama bongkahan, tapi yang berbeda adalah konsentrasi. Ternyata dari hasil percobaan, konsentrasi HCl yang 1M yang kita reaksikan dengan CaCO3 lajunya lebih cepat. Tapi katakan konsentrasi laju dari percobaan B lebih besar dari laju percobaan A. Tentu tadi karena konsentrasi pada percobaan tabung B lebih besar. Kalau kau masih ingat tentang orde reaksi ya, bahwa memang ada orde reaksi 0. Orde reaksi 0 itu maksudnya konsentrasi diperbesar, lajunya tetap. Ada orde 1. Orde 1 itu jika konsentrasi diperbesar, lajunya juga diperbesar. Ada orde 2. Jika konsentrasi diperbesar 2 kali, lajunya menjadi 4 kali. Jadi memang secara signifikan jika konsentrasi diperbesar, laju diperbesar. Kemudian untuk faktor yang kedua, suhu. Ibaratnya, kalau kita melarutkan gula dalam air biasa yang suhunya misalnya 10 derajat dengan air yang suhunya 50 derajat, tentu gula lebih cepat melarut dalam air yang suhunya 50. Itu berkaitan dengan kalau suhunya besar, energi kinetiknya menjadi besar. Artinya dibutuhkan waktu yang singkat supaya molekulnya bertumbukan atau bertemu sehingga terjadi pelarutan yang cepat. Sama dengan di sini. Dengan kita menaikkan suhu dari suatu zat yang bereaksi, lajunya akan lebih cepat. Nanti akan saya berikan reaksinya. Oke? Untuk faktor suhu ya, faktor suhu. Ini kita lakukan percobaan. Sebenarnya kita nggak lakukan ya. Inilah percobaan yang pernah dilakukan. Sebenarnya saya juga pernah lakukan di kelas ya. NH2SO3 kita reaksikan dengan HCl ya. NH2SO3 tambah HCl hasilnya itu NaCl, SO2, S dan H2O. Kita lakukan percobaan dalam 2 tabung. Misalnya tabung pertama isinya Na2SO3 HCl, tabung kedua Na2SO3 tambah HCl. Konsentrasi Na2SO3 sama 1 molar. Kemudian konsentrasi HCl sama 1 molar, 1 molar. Kemudian kita bedakan suhunya. Suhu pada tabung pertama, percobaan pertama 5 derajat, suhu pada tabung kedua 30 derajat. Ternyata dari hasil percobaan, laju dari Na2SO3 dan HCl pada tabung kedua itu lebih besar. Ada di sini hubungan antara laju dengan suhu ya. Bagaimana hubungan laju dengan suhu?
Ini ada rumusannya. V2 sama dengan V1 kali N pangkat T2 dikurang T1 per delta T. V2 itu laju pada saat suhu T2 ya, pada saat suhu T2. V1 laju pada saat suhu T1. N itu perbesaran lajunya. Berapa perbesaran lajunya? Delta T itu kenaikan suhunya ya. Saya ulangi, V2 laju pada suhu kedua, V1 laju pada suhu T1. N itu berapa perbesarannya setelah suhu kita naikkan? Delta T itu yaitu tadi berapa perbesaran suhunya yang kita naikkan. Kita lihat saja langsung contoh soal ya. Ini contoh soalnya. Ada suatu reaksi diperbesar 3 kali atau 3 kali lebih cepat setiap suhu dinaikkan 20 derajat. Jika pada suhu 30 lajunya 2 kali 10 pangkat min 3 molar per detik ya. 2 kali 10 pangkat min 3. Ditanya berapa laju reaksi jika suhunya pada 70 derajat Celcius. Nah, sekarang kita lihat pada keterangan tadi. T1 suhu awalnya. Pada suhu 30 berarti inilah T1. Pada suhu 30 lajunya sekian. Inilah V1 ya. Berapa laju reaksi pada suhu 70? Inilah T2. Berapa laju reaksi pada suhu T2? Ini yang ditanya adalah berapa V2-nya. Setiap kenaikan suhu yang 20 derajat ini adalah delta T-nya. N-nya yang mana? Setiap kenaikan suhu 20 derajat laju diperbesar 3 kali. Inilah N-nya. Oke? Perhatikan kita masukkan ke dalam rumusan ini ya. Masukkan ke dalam rumusan ini. V2 sama dengan V1-nya berapa? Ini tadi V1 laju pada suhu 30 atau laju awal. V1-nya 2 kali 10 pangkat min 3 dikali N. N itu tadi berapa perbesaran lajunya? Diperbesar 3 kali dikali 3. Terus pangkat T2 dikurang T1. T2 itu suhu akhirnya 70. Suhu awalnya 30 dibagi delta T-nya. Delta T-nya itu tadi. Setiap kenaikan 20 derajat laju diperbesar. Berarti ini dibagi 20. Oke, kita hitung. Berarti ini 2 kali 10 min 3 kali 3 pangkat ya. Di pangkat 70 kurang 30 40 dibagi 20. Ini sudah dikerjakan ya. Berarti 2 kali 10 pangkat min 3 kali 3 pangkat 40 dibagi 20. Berarti ini pangkat 2 kali 10 pangkat min 3 pangkat 2 9. 2 kali 9 18 kali 10 pangkat min 3 atau kita bagi 10. Kalau ini bagi 10 berarti ini berkurang 1. 10 pangkat min 2 molar per detik atau N-1. Itulah lajunya. Saya pikir nggak susah ya, bisa dipahami ya. Oke, nanti kita lanjut faktor yang ketiga dan keempat. Oke, kita lanjutkan faktor yang ketiga ya. Faktor ketiga itu yaitu luas permukaan. Kalau mau saya tanya nih, mana lebih luas permukaan ini utuh dibanding kalau ini saya pecah-pecah. Saya kalau ngajar di kelas dikatakan
luas permukaan utuh seperti ini katanya lebih luas dibanding kalau ini kita pecah-pecah. Padahal sebenarnya kalau ini kita pecah, permukaannya akan menjadi luas. Ibaratnya kayak gini, ini saya buka, kalau misalnya ini utuh, permukaannya atas, bawah, depan, belakang, kiri, samping kanan, samping kiri. Padahal kalau ini kita buka, misalnya kalau ini kita buka, ini permukaannya tambah nih. Misalnya ini kita potong dua, dipotong lagi, terpisah, tentu tambah permukaan hasil potongan ini dengan potongan yang ini tadi. Jadi intinya, kalau ini kita jadikan serbuk, kita potong halus, permukaan yang halus tadi, atau setelah ini potong, itu lebih luas permukaannya dibanding utuh seperti ini, ya. Ibaratnya gula dalam bentuk bongkahan dengan dibanding gula bubuk, tentu gula bubuk lebih cepat bereaksi. Nah, kita lihat di sini. Ada magnesium, kita reaksikan dengan HCl, magnesium dengan HCl. Tabung pertama sama, Mg 1 gram, ini 1 gram. HCl-nya konsentrasinya sama, 1 molar, 1 molar. Suhunya sama, 5 derajat, 5 derajat Celcius. Ternyata Mg yang dalam bentuk serbuk lebih cepat bereaksi dibanding Mg dalam bentuk lempengnya. Tentu hasilnya ini kan udah tahu, Mg ditambah HCl, hasilnya itu adalah Mg Cl2 ditambah gas hidrogen. Jadi untuk reaksi serbuk, Mg serbuk, percepatan dihasilkan gas hidrogen itu lebih cepat ya, atau lebih banyak dalam waktu yang sama. Masih dikatakan laju pada tabung yang pertama lebih besar dibanding laju pada tabung yang kedua. Boleh dikatakan kenapa lajunya lebih besar, bisa dibuka dengan teori tumbukan. Untuk zat yang wujudnya serbuk tadi, frekuensi bertumbukannya itu lebih banyak karena dia halus ya, frekuensi bertumbukannya lebih banyak dan menghasilkan tumbukan yang efektif ya. Kalau misalnya ini besar segini, terjadi tumbukan, belum tentu terjadi hasilnya. Tetapi kalau di dalam bentuk serbuk, tumbukannya itu biasanya lebih efektif sehingga lajunya menjadi lebih cepat. Dikatakan zat yang halus lebih cepat bereaksi dari zat yang bongkahan. Nah, seperti tadi, gula yang lebih halus lebih cepat bereaksi dibanding gula batu. Kemudian yang berikutnya, faktor yang keempat yaitu katalis. Tanpa ada katalis di dalam tubuh, itu proses pencernaan dalam lambung kita akan lama. Di dalam mulut sudah ada enzim, di dalam lambung sudah ada enzim. Ibaratnya zat yang mempercepat terjadinya reaksi. Jadi katalis adalah zat yang dapat meningkatkan laju reaksi, tetapi tidak ikut bereaksi dan tetap ada pada akhir reaksi. Saya ulangi, katalis adalah zat yang dapat meningkatkan laju reaksi, tetapi tidak ikut bereaksi dan tetap ada pada akhir reaksi. Katalis ini berfungsi menurunkan energi pengaktifan. Saya ulangi, katalis berfungsi untuk menurunkan energi pengaktifan atau EA. EA itu adalah energi minimum yang diperlukan supaya reaksi bisa berlangsung. Misalnya ya, api menyala, nggak mungkin lah api menyala lah, enggak. Tetapi kita harus sulut energi, kita berikan korek ya, kita sulut, terbakarlah bahan bakarnya. Itulah namanya energi aktivasi, energi minimal yang dibutuhkan supaya reaksi bisa berlangsung. Nanti kita akan lihat grafiknya ya. Oke, ini grafik reaksi ya, perbedaannya ya. Misalnya A tambah B dihasilkan menjadi C tambah D. Kalau kita lihat grafik ini merupakan grafik reaksi endoterm ya, endoterm. Nanti untuk materi termokimia akan saya jelaskan nanti perbedaan grafik endo dan exo. A tambah B menjadi C tambah D. Supaya dihasilkan C dan D, dia butuh minimal EA sebesar ini, setinggi ini ya. Ini energi minimal yang dibutuhkan supaya terjadi reaksi.
Ini energinya, ini reaksinya. Ini adalah energi yang dibutuhkan supaya terjadi reaksi. Sekarang bagaimana jika ke dalam reaksi itu kita beri katalis? Jadi boleh dikatakan ini reaksi ini adalah tanpa katalis. Nah, sekarang kita bandingkan dengan menggunakan katalis. Ini sumbu Y sebagai energi, di sumbu X sebagai reaksi, A tambah B menjadi C tambah D. Dengan kita berikan katalis, energi minimum menjadi lebih kecil. Energi minimum yang dibutuhkan supaya terjadi reaksi menjadi lebih kecil. Di sini tadi tanpa katalis energi minimumnya banyak, sementara di sini kalau besarnya, ibaratnya di sini kalau kita katakan misalnya EA di sini misalnya 400, karena ini endo berarti misalnya 400 kilojoule. Dengan menggunakan katalis mungkin EA di sini hanya mungkin 200 kilojoule. Jadi ada penurunan energi sebanyak 200. Contohnya, saya ulangi, jadi energi aktivasi energi yang dibutuhkan supaya reaksi bisa berlangsung. Dengan katalis, energi aktivasinya menjadi berkurang atau menurun. Ini beberapa contoh reaksi yang membutuhkan katalis. Ini proses menghasilkan oksigen. Tanpa katalis, mungkin reaksi ini berlangsungnya agak lama. Dengan menggunakan katalis mangan dioksida, ya, atau mangan 4 oksida, reaksi ini bisa berlangsung lebih cepat. Nah, yang kedua, H2O2 bisa terurai menjadi H2O tambah O2. Ini saya lakukan di lab ya. Sebenarnya di sini bisa saya lakukan cuma zatnya kurang lengkap. H2O2 saya masukkan FeCl3, proses menghasilkan O2-nya itu sangat cepat. Jadi reaksinya sangat eksotermis ya. Nah, ini merupakan contoh reaksi dengan menggunakan katalis, reaksinya lebih cepat berlangsung. Oke anak-anakku sekalian, sampai di sini pertemuan kita faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Tetap Ibu akan bikin video dalam masa COVID. Tetap semangat belajar dari rumah. Sampai ketemu. Jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, like, dan share video di channel ini ya teman-teman. Terima kasih.